Ya pemirsa, kita lanjutkan kembali dialog terkait kasus pembunuhan dan mutilasi yang dilakukan oleh seorang karyawan terhadap atasannya di Semarang, Jawa Tengah. Masih bersama kami kriminolog Leopold Sudaryono. Selamat sore Pak Leo. Selamat sore Mbak, maaf terputus ya. Baik, ya Pak Leo, sebetulnya apa yang mendasari seseorang bisa berlaku keji, membunuh, memutilasi, bahkan mengecor jasad korbannya? Iya Mbak, tadi saya sempat sampaikan ada 4 alasan. Yang pertama, dan ini 70% dari kasus mutilasi, itu adalah memang untuk menghilangkan barang bukti atau defense. Dengan dimutilasi, lebih mudah bagi pelaku untuk menghilangkan jejak pembunuhan. Kemudian alasan yang kedua adalah kemarahan yang luar biasa. Ini bisa diakibatkan karena persoalan kehormatan, persoalan asmara atau hutang, sehingga terhadap korban itu dilakukan bukan hanya sekedar pembunuhan, tapi juga mutilasi. Kemudian alasan yang lain adalah gangguan seksual atau kemudian gangguan kejiwaan, dan yang lain adalah karena ritual sekte sesat. Nah, yang perlu didalami adalah kalau ini merupakan faktor yang pertama atau kedua, kemungkinan ini dilakukan secara tunggal, pelaku tunggal, ya, tidak melibatkan pihak lain, dan kemudian bukan merupakan bentuk serial killer atau pembunuhan seri. Ya. Tapi itu perlu didalami ya, apakah sebelumnya pernah ada kejadian atau pernah ada persoalan di tempat kerja sebelumnya, atau ada orang bilang yang belum diketahui. Nah, mutilasi ini memang cukup populer, Mbak, karena 25% dari kasus mutilasi itu tidak bisa dipecahkan. Ya, jadi masih dark cases. Ya. Jadi angka keberhasilannya itu sebenarnya cukup tinggi. Jadi ini sering digunakan oleh orang memang untuk menghilangkan jejak. Baik, Pak Leo, kalau dari kasus karyawan membunuh bos di Semarang, apakah kasus ini atau aksi pembunuhan ini dilakukan secara terencana atau spontan, Pak Leo? Menurut saya ini ada tahapan perencanaan, karena memperhitungkan lokasi, memperhitungkan waktu, ya, walaupun mungkin picunya itu seketika, tetapi rasa marah, amarah, dan sakit hati dan kebencian itu sudah bertumpuk ya. Kalau kita lihat dia sudah bertahun-tahun mengalami pelecehan atau mengalami kekerasan fisik ya, selama cukup lama. Jadi menurut saya ini tidak spontan tapi berencana. Baik, mungkinkah pelaku ini memiliki gangguan kejiwaan atau kelainan psikologis, Pak Leo? Saya kira seseorang yang melakukan mutilasi sampai tingkat tertentu ada persoalan dengan kesehatan mentalnya. Tetapi bukan berarti mengalami gangguan kejiwaan ya. Karena gangguan kejiwaan ini bisa menyebabkan pelaku itu mungkin bisa dianggap tidak cakap secara hukum dan bisa lepas dari tuntutan. Tapi kalau saya lihat dari wawancaranya, yang bersangkutan kelihatan normal, tapi mungkin akibat stres yang berkepanjangan, secara mental tidak terlalu sehat. Ya, karena pelaku masih sempat tersenyum dan bahkan bergurau usai ditangkap. Pelaku juga mengaku puas dan tidak menyesal usai membunuh korban. Tanggapan Anda, Pak Leo? Ini sesuai dengan motif yang kedua, Mbak tadi, Mbak. Jadi mutilasi dilakukan karena kemarahan yang luar biasa. Pada saat kemudian dia berhasil melampiaskan amarahnya dengan membunuh dan memutilasi, kan beban perasaan yang selama ini ditahan, itu kemudian lepas. Dan itu menurut saya menyebabkan kita bisa lihat bahwa ekspresinya lebih santai, bahwa this is better gitu, daripada saya harus bertahun-tahun menerima perlakuan seperti itu dari korban. Ya, ya. Pak Leo, peristiwa ini seolah-olah menunjukkan bahwa kejahatan ada di mana-mana. Lalu sebagai tindakan preventif agar kasus serupa tidak terulang, apa yang harus dilakukan oleh kita sebagai manusia yang berinteraksi dengan manusia lainnya? Saya kira pada konteks perusahaan-perusahaan keluarga,
di mana kemudian perilaku itu tidak diatur dengan aturan perusahaan. Jadi tergantung ada pemilik perusahaan atau keluarga. Perhatikan ini kali di kasus-kasus seperti ini ya. Jadi pekerja dendam karena bekerja di perusahaan keluarga selama bertahun-tahun dilecehkan sehingga kemudian melampiaskan kemarahannya. Dan menurut saya ini penting ya, meski bagi perusahaan-perusahaan keluarga atau perusahaan kecil, untuk kemudian juga tetap memperhatikan kesehatan mental dari pekerja, memperhatikan kode perilaku ya, kode etik ya. Jangan karena merasa bahwa ini semua uang saya, kalau saya rugi saya yang bangkrut, sehingga kemudian menjadi melewati batas-batas kepantasan. Baik Pak Leo, kalau kita lihat dari segi pelaku, apakah ada hubungannya dengan peristiwa yang dialami oleh seseorang di masa lalu atau yang biasa disebut dengan inner child begitu ya, yang belum terselesaikan kemudian terbawa hingga dewasa lalu berpengaruh kepada pemikiran dan juga tindakannya dalam menghadapi sesuatu begitu Pak Leo? Sangat dimungkinkan Mbak, dari baik korban maupun pelaku bisa saja pada masa kecilnya itu kemudian mengalami operation, mengalami fisik secara berulang, sehingga kemudian saat mereka besar, si korban itu kemudian menerapkan itu, menggunakan itu sebagai salah satu cara yang dia ketahui. Kita juga perlu lihat sebenarnya latar belakang psikologis dari pelaku, karena ada kemungkinan dia juga pernah memiliki trauma secara berulang-ulang pada saat mudanya, pada saat remajanya, itu mengalami kekerasan fisik. Itu yang menyebabkan kemudian kebencian, kemarahannya luar biasa. Ini juga yang menyebabkan kemudian dia menjadi begitu lega pada saat perbuatan itu berhasil dilakukan, Mbak. Dan ini memang studi menunjukkan ada latar belakang kekerasan atau trauma pada masa muda biasanya. Baik, terima kasih Pak Leopold Sudaryono, kriminolog telah bergabung bersama kami di MNC News Now. Salam sehat dan sukses selalu Pak Leo.